welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share. So let's move to the video. Halo, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau sharing informasi mengenai margarin dan mentega. Jadi banyak sekali, nggak banyak sekali lah, adalah beberapa pertanyaan yang sampai saat ini aku tuh masih dapatkan seputar margarin dan butter. Apakah margarin dan butter itu sama? Apakah mentega dan butter itu berbeda? Kemudian merek-merek apa aja sih yang termasuk butter? Merek-merek mana aja yang termasuk margarin? Dari segi harga gimana? Dari segi penggunaan bagaimana? Nah, kita bahas di video aku kali ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu mengenai apa itu margarin, apa itu butter, atau teman-teman yang baru mulai belajar nih PSBB ini kan banyak sekali teman-teman ibu-ibu di luar sana, anak-anak gadis, para cewek-cewek yang cowok-cowok juga itu banyak sekali belajar kursus memasak atau buat kue, tapi ada juga yang belum paham mengenai apa itu margarin, apa itu butter. Nah, kalian harus tonton video ini. Ayo kita mulai. Jadi aku masih mendapat beberapa pertanyaan seputar margarin dan butter dan mentega. Di antaranya seperti ini. Apakah mentega dan butter itu sama? Iya, jawabannya. Mentega sama butter itu sama. Artinya sama. Jadi hanya berbeda bahasa aja. Butter itu dari bahasa Inggris yang artinya mentega di bahasa Indonesia. Sama kayak sugar dengan gula. Nah, itu sama. Jadi kadang aku masih suka menerima pertanyaan dari customer gitu kan, kalau mereka mau pesen kue. Biasanya customer baru, "Mbak Ina, saya mau pesen kue, itu kuenya pakai butter atau pakai mentega ya?" gitu. Mungkin di antara teman-teman yang di luar sana, di antara kalian pasti juga ada yang dapat pertanyaan seperti itu. Itu kuenya terbuatnya dari butter atau dari mentega ya gitu kan. Nggak apa-apa, diedukasi aja Mbak, mentega sama butter itu sama artinya gitu kan. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Sama kayak sugar dan gula, sama kan seperti tepung dan flour gitu. Nggak apa-apa jualan sambil edukasi. Ada lagi pertanyaan, apakah mentega dengan margarin itu sama? Jawabannya pasti beda gitu. Kemudian bagaimanakah kue yang diletakkan di kue yang memakai margarin dengan pakai butter itu sama enggak gitu kan? Dari segi tekstur itu pasti beda, segi rasanya juga beda gitu. Kemudian apa lagi pertanyaannya ya? Oh, masalah penyebutan itu masih aja sering aku dengar orang menyebutkan kata margarin itu sebagai butter atau mentega. Kenapa ya? Kayaknya kata margarin itu kurang populer atau kurang dipakai di halayak umum gitu. Kayak misalnya nih, kalau aku pergi ke toko bahan kue atau enggak pergi ke minimart, itu kadang ada juga pembeli yang, "Kak, ada mentega merek Blueband, Kak, ada mentega merek Vilma," gitu. Maksud dia itu margarin merek Blueband atau margarin merek Vilma, jadi bukan mentega, tapi margarinnya itu disebutnya dengan mereka sebutnya mentega gitu. Jadi ya masih ada yang salah-salah penyebutan seperti itu. Baiklah, kita bahas dulu soal mentega, perbedaan mentega dengan margarin. Jadi yang pertama itu dari mentega atau butter. Mentega dan butter itu terbuat dari lemak hewani. Jadi itu dari susu sapi. Kemudian ada dari susu kerbau, ada dari susu domba, ada dari susu kambing. Jadi terserah aja mana yang mau dipakai gitu. Tapi kalau di Indonesia itu mayoritas terbuat dari susu sapi, dari lemak sapi. Kemudian kalau margarin
itu terbuat dari lemak nabati, jadi dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau di sini itu terbuatnya itu dari kelapa sawit. Kemudian dari warna itu warna dari mentega atau butter itu cenderung lebih pucat, malah ada kalau di sini sih pucatnya itu kelihatan kuning tapi kuning pucat gitu kan, tapi ada cenderung yang lebih ke arah putih tulang gitu. Nah itu warna butter seperti itu disebabkan dari pakan yang dimakan oleh si hewan tadi itu. Jadi kalau misalkan kemudian dari tekstur kepadatan, butter itu teksturnya itu cenderung lebih lembut daripada margarin. Kemudian kalau margarin dia lebih padat. Nah, lalu selanjutnya kalau margarin itu lebih tahan, kalau butter itu lebih tahan tidak begitu tahan di suhu ruangan. Jadi kayak misalnya pagi di Indonesia ini suhunya tropis, diletak di suhu ruangan itu dia gampang meleleh. Derajat 30 derajat aja dia udah cepat melelehnya. Lain dengan margarin. Kalau margarin ditahan di suhu ruang. Jadi kalau misalnya margarin udah dibuka, kita letak biasanya di meja makan gitu kan, itu berhari-hari juga ya posisinya ya teksturnya seperti itu aja gitu, nggak yang mencair, kecuali kalau memang diletak di atas api gitu kan. Nah jadi sebaiknya untuk penyimpanan butter itu diletak di dalam kulkas. Kemudian apalagi ya, aku sebenarnya udah buat rangkumannya sih. Nah proses pembuatannya kalau butter itu kayak yang aku bilang tadi, dia dari lemak hewani, kemudian nanti diproses memisahkan antara lemak dan cairan susunya itu, jadi lemaknya nanti yang diambil. Sedangkan margarin itu dari lemak tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya itu margarin itu minyak, jadi minyak, tau kan kita minyak itu kan dari kelapa sawit atau enggak dari sayuran lah, kayak misalnya pokoknya tumbuh-tumbuhan lah gitu kan. Nah supaya dia padat, dia itu di proses sedemikian rupa, jadi itu diproses secara hidrogenisasi gitu, jadi dikasih zat hidrogen jadi supaya bentuknya itu lebih padat lagi gitu. Dia dari minyak cair dikasih hidrogen, kemudian menjadi padat. Nah kemudian tekstur cake yang terbuat dari butter. Tekstur cake yang terbuat dari butter itu cenderung lembut. Jadi biasanya nih cake itu kalau keluar dari oven selalu lembut kan ya, gitu kan. Nah kalau udah dingin kadang mengeras. Biasanya kalau cake yang terbuat dari butter itu dia cenderung lebih lembut, walaupun dia sudah dingin dia akan tetap lembut. Tapi kalau margarin biasanya itu dia agak sedikit lebih padat dibandingkan dengan yang butter. Nah lalu butter ini ada dua jenisnya, ada unsalted dan ada yang salted. Unsalted itu apa? Unsalted itu berarti dia tanpa ada rasa sama sekali, jadi dia plain gitu aja. Jadi kalau teman-teman mau buat kue pakai unsalted, itu teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk rasa asinnya. Jadi tinggal menambahkan garam aja. Kira-kira mau seberapa asin nih kue saya, atau mau seberapa asin sih masakan saya gitu kan. Jadi gunakanlah yang unsalted butter. Tapi kalau misalnya yang salted itu mengandung garam, jadi ada tambahan garam dalam prosesnya. Ya rasanya pasti asin lah gitu kan. Kemudian kalau margarin itu pada umumnya dia rasanya asin. Kemudian bagaimana dengan shortening? Shortening itu margarin putih. Jadi itu biasanya digunakan untuk membuat roti. Jadi biar rotinya itu tegak gitu kan rotinya. Terus biasanya juga dibuat untuk pie crust atau tartlet. Itu biasanya pakai itu supaya kalau misalnya mau mendapatkan tekstur yang lebih crunchy gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat pie crust yang crustnya itu teksturnya itu lebih buttery, ya pakai butter full. Nah lalu
untuk merek-mereknya apa aja gitu kan. Sebenarnya kalau untuk mereknya itu ya, di Indonesia ini banyak sekali beragam merek butter dan beragam merek margarin, dan biasanya di kemasannya itu juga ada gitu tulisannya butter merek, misalkan nih saya terapkan di sini. Nah, misalnya butter merek Anchor, kan ada tulisannya butter. Ada tulisannya lagi salted dan unsalted. Kemudian butter Wisman. Kemudian butter Ellenville, dan berbagai macam lainnya. Sama juga seperti margarin. Margarin juga biasanya di kemasan itu tertulis margarin. Udah gitu, gimana dengan kayak sekarang kan ada tuh merek apa ya, Royal Palmia, yang itu campuran atau enggak Blue Band Cake and Cookies, itu campuran antara butter dan margarin. Jadi wanginya tuh ada wangi-wangi butter samar-samar gitu, tapi margarin gitu, dan teksturnya itu agak-agak margarin, agak-agak butter gitu. Tapi ya itu worth it lah. Aku pernah pakai juga dan enak juga gitu. Lalu dari segi harga juga kan nggak terlalu mahal ya. Kalau misalnya pakai full butter juga lumayan kan, Bo, gitu kan. Kalau margarin justru nah lagi kan. Tadi pembuka pakai nah, sekarang udah pakai nah lagi. Jadi segini aja mungkin informasi yang bisa aku kasih. Apalagi ya, kalau kalian mungkin mau kasih ide apalagi sih yang pengen kalian tahu mengenai baking gitu kan, tulis di kolom komentar di bawah atau nggak di DM di Instagram aku @inasofianakirana. Ntar coba aku buatin videonya. Kemudian semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton, dan boleh di-share kalau kalian merasa ini bermanfaat untuk halayak banyak. Dan apa lagi ya, stay safe, jangan lupa pakai masker kalau keluar, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer jangan lupa dibawa, dan sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen sesuatu di bawah yang baik-baik. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.